Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang tatap maya pada siang hari ini, menyempatkan waktunya untuk menghadiri desiminasi penerapan pemahaman budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Izinkan saya Sutari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Terpadu Lampang, Kabupaten Subang, menyampaikan desiminasi penerapan pemahaman budaya positif hasil belajar di modul 1.4. Baik, mari kita sama-sama buka pertemuan tatap maya kita siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan desiminasi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan, izinkan saya menyampaikan tujuan daripada desiminasi penerapan pemahaman budaya positif yang saya lakukan ini. Selain daripada merupakan tugas yang harus saya tuntaskan dalam pendidikan guru penggerak ini, tetapi ada nilai positifnya. Ya. Di sini desiminasi ini berbagi praktik baik, gitu ya. Jadi informasi yang saya dapatkan terlebih dahulu mengenai budaya positif ini, saya harus mengestafetkan, menyampaikan kepada rekan-rekan teman sejawat di mana saya bekerja dan rekan-rekan guru yang lainnya. Di sini juga nampak hadir perwakilan dari guru SMP ada, guru SD ada, guru SMA, SMK sederajat juga ada. Bagi guru SMP Terpadu Lampang, SMKS Terpadu Lampang juga terima kasih rekan saya dari SMK Negeri 1 CKU, Ibu Gima Parliani, yang berkenan hadir menemani saya untuk menyampaikan desiminasi pada siang hari ini. Juga Pak Anwar Sumarno SPD, guru SD Negeri Panji, terima kasih atas kehadirannya Pak Ano. Ya, walaupun dengan kesibukan berbagai aktivitas kita, tapi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini. Yang mana Bapak Ibu, tadi kembali lagi kepada tujuan dari penerapan pemahaman budaya positif ini, tadi imbasnya bahwa saya calon guru penggerak itu harus bisa menggerakkan diri sendiri, terutama juga imbasnya adalah rekan-rekan juga seluruh warga sekolah. Dampak apa yang saya dapatkan ketika setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Tentunya dampak yang baik, dampak positif gitu ya. Nah, salah satunya adalah pemahaman tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 ini gitu ya. Rekan-rekan, sebentar saya izin share screen dulu. Ini rekan-rekan. Materi desiminasi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma mengajar. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini, ya kita harus sudah saatnya, gitu kan ya, merubah paradigma mengajar kita dari paradigma lama yang mana dulu kita waktu sekolah atau bahkan kita juga saat ini sering melaksanakannya padahal sudah berada di kurikulum Merdeka, yang mana pada paradigma lama itu proses pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center gitu kan ya, yang mana kita sering menggunakan metode klasik gitu kan ya, seperti ceramah, menulis materi, adanya PR dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, sudah saatnya kita merubah paradigma lama kepada paradigma yang baru. Yaitu eh, kita harus bisa benar-benar memposisikan siswa sebagai pusat pembelajaran, gitu ya, atau learning center. Ya, guru dalam student atau learning center ini memang memang diposisikan sebagai seorang fasilitator, gitu kan, ya, yang memberikan fasilitas pembelajaran, gitu ya, yang membuat atau yang menyediakan fasilitas pembelajaran, yang mana nanti yang belajar lebih aktifnya adalah siswa, gitu kan, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian adanya inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di dalam paradigma baru ini, ya walaupun kita sudah melaksanakannya ya, ini sebagai bentuk penguatan saja bahwa di dalam kurikulum merdeka, di dalam paradigma mengajar yang baru ini, gitu ya, kita harus memang melibatkan teknologi dalam pembelajaran kita, gitu ya. Agar apa? Ya agar murid-murid kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi, gitu ya, sehingga mereka tetap memperhatikan rambu-rambu dalam penggunaan teknologi tersebut, sehingga muridlah yang menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai murid, gitu ya, sehingga tadi nilai-nilai kemanusiaannya tetap tertanam di dalam diri peserta didik kita atau diri murid kita atau diri siswa kita, gitu ya. Yang saat ini mungkin kan kita sering menyaksikan ya dengan adanya teknologi, misalkan contoh anak-anak dengan asiknya main HP, main game, gitu ya, sampai lupa bermain keluar, lupa dengan tetangga, lupa dengan orang tua, lupa makan dan lain sebagainya. Ini kan pengaruh sangat buruk, gitu ya. Yang mana eh, paradigmanya atau sudut pandangnya harus kita rubah. Di mana? Ya kita sebagai guru punya kesempatan hanya di dalam kelas sebenarnya, gitu ya, untuk memberikan pemahaman tersebut, gitu ya. Makanya sebelum kita mengajarkan kepada siswa, tentunya kita sendiri juga dulu yang harus berubah paradigma tersebut, gitu ya. Kita menjadikan teknologi itu sahabat, kita jadikan teknologi itu untuk mempermudah langkah kita mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa ini, begitu ya. Kegiatan pemantik pada siang hari ini, begini rekan-rekan, kita apa ya, kita analogikan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, gitu ya, kita di apa, bukan difantasikan, kita bayangkan saja, gitu kan ya. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, gitu kan ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, gitu kan ya. Eh, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda adalah B, gitu ya, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, gitu ya. Teman Anda boleh memujuk Anda, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, silakan dicoba atau dibayangkan saja dulu, gitu ya, dari kegiatan pembatik ini. Kita lihat ada tiga eh, pertanyaan, gitu. Jikalau Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda, kenapa dibuka? Apa alasannya? Gitu kan ya. Padahal yang di kepala tangan Anda itu kan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Anda. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Kenapa ditutup? Gitu kan ya. Kenapa menutup? Apa alasannya? Nah, gitu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Silakan, ada yang mau berpendapat? Atau siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka kepalan tangan tersebut?
Bu Ina bisa menjelaskan, Bu Ina? Kira-kira Bu Ina kalau menjadi si A tadi, apakah Bu Ina akan membuka kepalan tangan Bu Ina atau enggak? Nah, dari kegiatan tematik ini Bu Ina. Jadi eh, Bu Ina teh menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Bu Ina teh, gitu kan ya. Yang mana eh, tugas Bu Ina adalah menjaga kepalan tangan tersebut, gitu kan ya. Nah, tugas si B mencoba untuk membukanya. Jadi Bu Ina teh dibujuk, gitu ya, diintimidasi, digoda, bahkan ditawaran uang lah. Bu Ina buka tangan Bu Ina, sok lah kayak orang diberi uang 1 miliar. Tanggapan Bu Ina gimana? Apakah Bu Ina akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Kalau dibuka dulu Bu Ina bujuknya. Ya. Assalamualaikum Kira-kira gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bu Gina Pak dulu Asep, nih, Bu Gina, boleh Bu Gina, Gina? Gina apa Bu Kalau Bu Ina? Gina gimana? Ngebuka tangannya apa enggak? Kalau Gina sih, kalau misalnya Gina jadi A ya, Ya, kalau misalnya itu yang di tangan Gina itu sifatnya rahasia dan itu tidak boleh dibuka atau di-up ke publik, Gina tidak akan membukanya, Pak. Gitu. Kalau misalnya, tetapi kalau misalnya itu boleh di-up ke publik atau untuk ya. kebaikan bersama mungkin bisa dibuka gitu. Itu saja sih Pak Duh, Asep. Mungkin bentar Bu yang Gina lain dulu ada yang berpendapat yang suaranya kok nggak muncul ya? Bentar, suara di sayanya. Bentar, oh, muncul. Bentar, bentar. Eh, bentar deh, saya pakai suara di laptop aja. Baik, terima kasih Bu Gina eh, atas saran yang diberi. Memang betul Bapak Ibu, ketika ya ini kegiatan mematik ya, ketika kita menyimpan sesuatu yang berharga, gitu kan ya. Dan memang ketika kita memang perlu harus membukanya dalam situasi tertentu, walaupun ya di dalam kehidupan kita kan pasti ada dorongan internal dan eksternal, gitu kan ya. Dalam hal ini kalau memang kita perlu membuka, ya buka, walaupun ya itu tadi ada ada intimidasi atau hardik atau bujukan gitu. Kalau sekiranya ya tidak perlu ya tidak perlu. Kenapa demikian ya? Karena tadi kendali dan kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Baik, baik, terima kasih Bu Ida. Eh, Baik, mari kita lanjutkan. Maaf ya, Bapak Ibu, sedikit terkendala masalah jaringan juga. Selanjutnya materi tentang teori kontrol gitu, yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Gitu. Ada 4 hal yang menjadi bahasannya. Yang pertama bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, maksudnya gimana? Eh, Pada dasarnya ketika kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, gitu ya, hal demikian terjadi karena murid ya sedang mengizinkan, gitu kan ya, mengizinkan dirinya dikontrol. Gitu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih, gitu kan. Pilih orang yang tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, gitu, bahkan terhadap perilaku yang disukainya. Gitu kan.
Kemudian untuk selanjutnya, pada bahasan yang kedua, teori kontrol menurut Glasser ini, bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Gitu. Maksudnya apa? Jadi penguatan positif yang apa namanya eh, bujukan, gitu ya. Jadi penguatan positif atau bujukan eh, adalah bentuk bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya. Jadi itu adalah merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, ya, dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut eh, menjadi tergantung pada pendapat sang guru, gitu ya, untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, gitu ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, gitu ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, gitu kan. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian teori kontrol yang keempat menurut Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu kan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, gitu kan, ya. Eh, Selama ada sebuah kemajuan gitu berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk, gitu kan. Itu menurut teori akan oleh Glasser. Nah ini ya, ini teori kontrol yang dikatakan oleh Glasser, yang awalnya stimulus respon yang kita lakukan, sebetulnya berdasarkan teori atau dibantah oleh Glasser seperti ini. Yang awalnya ya realitas berdasarkan stimulus respon, gitu ya. Sering kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda, gitu kan, ya. Semua orang yang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua pandangan itu sama. Kemudian, kalau stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi berdasarkan teori kontrol, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, gitu ya. Nggak ada sebuah kesalahan, tapi semuanya punya tujuan, gitu. Kemudian selanjutnya, stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Berdasarkan kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini stimulus respon, gitu kan, ya. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, berpikir menang atau kalah berdasarkan stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, dan menang. Jadi, kalau dilihat dari bagian ini, kita sudah dapat berkesimpulan bahwa stimulus respon ini ya bernilai identitas gagal, gitu ya, negatif, gitu kan, ya. Sedangkan dalam teori kontrol ini memiliki dampak yang positif, gitu, ketika kita melaksanakannya. Selanjutnya makna disiplin, Bapak Ibu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Atau sering dihubungkan dengan hukuman. Pada saat itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti kita akan melihat eh, ada satu tayangan video yang Bapak Ibu nanti kita saksikan bersama.
kita berada di posisi mana nih? Sebagai posisi kontrol yang mana? Nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari dalam disiplin penerapan disiplin positif ini. Di dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya atau di dalam buku Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka, katakan kelima pada halaman 470 yang dicetak pada tahun 2017, dikatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, gitu ya. Tetapi itu salah saja, sebab jika kita cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan pendisiplinan kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan dari disiplin positif dari penerapan disiplin positif itu tujuannya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, mempunyai integritas yang tinggi, gitu ya, atau kejujuran, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu motivasi perilaku manusia yang dikatakan oleh Rosen dalam bukunya, yaitu restructuring school discipline, di mana Gosen ini membagi bahwa motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini yang bersifat dorongan eksternal, dorongan dari luar, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, menurut Bosen, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, gitu ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, gitu ya, atau pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga sama bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, ya, seperti mereka inginkan, gitu ya. Jadi mereka melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan hal tersebut karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut baik atau bagus, gitu kan ya. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, ini dua hal yang sering kita lakukan di lapangan. Apakah dengan hukuman dan penghargaan ini adalah merupakan hal yang baik atau berdampak positif, ataukah sebaliknya? Baik, ini ada kegiatan tematik lagi sama
Kita baca bersama ya. Rifa kurang menguasai mata pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara terdiam dan terkejut tersebut. Pak Seno dapat Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan pematiknya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Gitu kan ya, setuju atau tidak. Kemudian yang nomor dua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Gitu kan. Kita dapat ambil kesimpulannya bahwa itu yang tidak diharapkan di dalam kurikulum merdeka. Itu yang tidak diharapkan di dalam perilaku disiplin positif yang saat ini kita berada di lapangan. Gitu ya. Jadi kita harus menghindari hal yang dilakukan seperti Pak Seno tersebut. Gitu. Apalagi kita berada di dalam kurikulum merdeka. Baik, lanjutkan saja ya rekan-rekan. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Apakah di lapangan kita sering melakukan hukuman untuk mendisiplinkan anak, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi? Nah, kita simak bersama ya. Kita pahami dulu tentang makna restitusi. Mungkin ada yang asing dengan kata restitusi. Jadi restitusi ini adalah menurut dosen bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tabel identitas Bapak Ibu. Dan seperti saya katakan tadi, hukuman ini yang harus kita hindari saat ini ketika kita mau atau ingin menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Karena dampaknya atau efek daripada hukuman ini sangatlah kurang baik, gitu kan ya. Jadi termasuk ke dalam, kalau diidentifikasi termasuk ke dalam identitas gagal. Kalau kita selalu menggunakan hukuman ini sebagai kegiatan untuk mendisiplinkan, gitu kan ya. Sehingga tadi dinilai bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang memang korban mendapatkan keadilan, gitu kan ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti akibat dari hukuman, gitu kan ya. Nah, sedangkan dalam penerapan disiplin, ya kita harus coba berusaha untuk membuat konsekuensi, gitu kan ya. Kalau hukuman tadi kan satu arah ya. Jadi kalau guru ke anak ya kumaha guru, gitu kan ya. Tapi kalau konsekuensi ini adanya apa ya, kesepakatan, gitu ya, kesepakatan. Walaupun konsekuensi pun ya ada hal negatifnya, tetapi ya berusaha belajar untuk memperbaiki diri gitu ya. Sehingga ya ketika ada hal yang harus dikerjakan pun akibat daripada melanggar konsekuensi, ya diwajarkan karena itu kesepakatan atau dorongannya dari internal mereka, gitu ya. Nah, jadi pemahamannya ketika sudah ada di konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan dalam restitusi, ya, restitusi ini adalah merupakan pilihan. Jadi anak nanti diberikan pemahaman apakah
nanti ada penerapan segitiga restitusi ya. Di sini kita mencoba merecovery anak menjadi anak yang sadar akan apakah hal yang dilakukannya itu baik atau tidak, gitu kan ya. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ya, ini identitas gagal, identitas suksesnya. Dan ya, akibat hukuman yang perilaku pasif atau agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus bla 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 bla. Murid akan membenci peraturan. Konsekuensi dan restitusi ini bentuk disiplin positif. Walaupun ini kalau dibandingkan antara konsekuensi dan restitusi, mendingan restitusi gitu kan ya. Ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kasih murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, masalah terpecahkan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalimat bisa digunakannya yang biasa digunakan dalam restitusi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang. Ini pengaruh daripada hukuman pasti akan berpengaruh negatif, gitu ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu membayari pas kesalahan. Konsekuensi tadi di posisi netral, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong kepatuhan. Konsep diri baik, murid belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, seperti tadi, restitusi, gitu ya. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Gitu kan ya. Masih tadi ada alasan tertentu. Kita mencoba mengkomunikasikan dengan baik kepada anak. Ini termasuk dalam teori kontrol, gitu ya. Mendorong disiplin positif. Paksaannya bukan dari luar, tapi dari diri murid kita sendiri. Konsep dirinya kuat, murid belajar memecahkan masalah. Gitu ya. Jadi setiap yang timbul dalam dirinya itu adalah masalah dirinya. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Tadi dampaknya, gitu ya. Kalau hukuman, murid pasti akan merasa marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan. Tiba-tiba, gitu kan, tiba diharapkan, sangat melukai. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan untuk konsekuensi tadi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention, sudah diketahui atau masuk akal, dibuat oleh guru dan anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupaya undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid sendiri, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau dilihat dari tiga hal ini, bertahap lah gitu. Kita sudah mulai harus bisa meninggalkan hukuman. Kita menginjak kepada konsekuensi, apalagi yang sangat ideal itu adalah masuk ke dalam restitusi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sedangkan kan kita yang sering diterapkan itu biasanya tentang peraturan kelas, ya timbulnya tadi hukuman, gitu. Atau bisa saja sih konsekuensi. Sehingga dorongannya atau motivasinya datang bukan dari dalam diri siswanya, melainkan dari luar atau dari eksternal. Nah, itu sudah harus kita mulai rubah paradigma Bapak Ibu, gitu ya. Coba lihat ada dua pertanyaan di bawah.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah kesehatan atau keselamatan. Gitu kan ya. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini yang akan kita coba terapkan. Walaupun yang masih ada di antara kita atau murid-murid kita, ketika pakai helm itu untuk apa? Ya, takut ditilang polisi atau dan lain sebagainya. Atau kenapa pakai masker? Ya, takut ditangkap Satpol PP atau dan lain sebagainya. Sedangkan kan kalau berdasarkan keyakinan gitu kan ya bahwa ya pakai helm itu untuk keselamatan. Kemudian pakai masker itu untuk kesehatan. Nah, ini yang akan coba kita tanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bukan karena dorongan dari orang lain, bukan karena dorongan dari guru, tetapi muncul hadir dalam diri siswanya sendiri. Nah, selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Kita pelajari selanjutnya lebih intens ya Bapak Ibu di lain kesempatan. Nah ini ya, contoh kita yang SMP saja dulu ya. Eh, Hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelas yang dibuat gitu kan ya nanti sehingga eh, ketika anak-anak melakukan suatu tindakan di luar dari keyakinan, ya kita coba lakukan kegiatan restitusi, ya. Sehingga ya, bukan kita ingin mendorong anak merasa bersalah atas tindakan tersebut, tapi kita membuat bagaimana caranya anak mengoreksi atau memperbaiki perbuatannya tersebut. Dalam hal bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti pekerjaan yang telah ditugaskan. Nah, contohnya jadwal piket ya Bapak Ibu. Sehingga kita nggak usah mengontrol emosi begitu tinggi kalau keyakinan kelasnya ini sudah bisa diterapkan terhadap anak-anak kita gitu ya. Sehingga ya jadwal misalkan piket ya bisa terlaksana dengan baik. Ketika ada yang tidak melaksanakannya, kita tinggal melaksanakan restitusi kembali terus gitu kan ya. Insya Allah dengan disiplin positif tersebut kita akan merubah paradigma anak-anak yang tadinya melakukan disiplin positif itu atas dorongan orang lain, kita rubah bagaimana caranya itu atas dorongan internal mereka masing-masing. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini kaitannya dengan itu Bapak Ibu, kaitannya dengan tidak ada bullying dan lain sebagainya. Ini juga keyakinan yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak gitu kan ya. Sehingga ya tadi rasa peduli gitu kan ya dan merasa diterima itu muncul sehingga tidak ada yang minder, tidak ada gap-gapan, tidak ada circle-circlean lah gitu ya sehingga mereka berkolaborasi dengan baik. Ini ada dalam keyakinan kelas. Mari kita coba tumbuhkan, mari kita coba bina gitu kan ya. Bagaimana caranya dan nilai-nilai kebajikan universal ini tertanam di dalam diri murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup atau yang kita kenal dengan survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, gitu ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, gitu ya. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk mereka menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, gitu, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu gitu ya, menjadi kompeten. Jadi menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita gitu ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap gitu, berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya. Jadi ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Yang kelima, kesenangan, gitu ya, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa gitu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan gitu ya. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi ya, seperti ada anjing, lumba-lumba, primata gitu ya, bermain gitu ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda juga seperti itu. Ya, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi atau cita-cita dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol. Gitu ya. Baik, kita sama-sama sebelum saya jelaskan, kita akan saksikan dulu bersama video penayangan daripada 5 posisi kontrol yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Mari kita sama-sama saksikan dulu video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang,
aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, ya tadi tayangan video 5 posisi kontrol yang didapatkan dari Kementerian Pendidikan melalui LMS. Baik, dari tayangan video tadi, kira-kira Bapak Ibu masuk ke dalam posisi kontrol yang nomor berapa ya? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita bahas satu-satu ya. Walaupun tadi di video sudah dibahas bahwa seorang penghukum itu ya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal gitu. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi gitu ya. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Dan posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Tadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi yang kelima, ini yang disarankan kan dari berdasarkan video, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir gitu ya. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Tentu ya kalau tadinya kita sebagai penghukum ya setelah rekan-rekan mengikuti diseminasi ini yang minimalnya terus meningkat menjadi lebih baik gitu kan ya. Saya pun awalnya sebelum mengetahui tentang 5 posisi kontrol ini semuanya pernah saya alami, apalagi nomor 1 gitu kan ya. Karena beranggapan ya berdasarkan paradigma yang lama ketika kita memberikan hukuman ke anak ada efek jeraknya ya, ternyata dampaknya sangat negatif sekali Bapak Ibu, sehingga saya sudah mulai berada di angka 3, 4 menuju 5 lah begitulah ya. Benar-benar rekan-rekanku demikian. Baik, ini identitas atau posisi kontrol berdasarkan restitusi gitu kan ya. Ini motivasinya gitu ya. Guru berbuat, nah, kalau di posisi penghukum tadi guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam gitu ya. Kemudian kalau sebagai teman tadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Menghitung dan mengukur, pemantau dan manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan tadi, apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan norma dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, mau dilihat dari hasilnya gitu ya. Kalau kita menggunakan atau kita sebagai posisi penghukum, ini hasilnya jadi siswa akan memberontak gitu ya, akan menjadi pendendam, jadi akan terus menyalahkan orang lain atas kesalahannya gitu ya. Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah, nanti siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong karena takut tadi ya, karena takut gitu kan ya.
Nah, itu identitas gagal dan motivasinya berada di posisi motivasi eksternal gitu kan ya. Kemudian untuk kontrol positif gitu kan ya. Sebagai teman juga nih nanti akan ketergantungan. Ya bagusnya ya anak nurut mengikuti, tapi tadi negatifnya anak akan ketergantungan. Kalau tidak ada kita sebagai temannya, mungkin ke orang lain dia akan berontak karena merasa gurunya yang jadi teman itu hanya orangnya itu aja gitu kan. Nah, kemudian dalam posisi pemantau yang menyesuaikan, bila diawasi, kalau tidak diawasi ya kembali lagi gitu kan ya. Nah ini kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer gitu kan ya. Ini hasilnya akan menguatkan watak atau karakter baik pada diri anak. Nah, ini kaitannya dengan disiplin positif tadi Bapak Ibu. Jadi kita dianjurkan untuk menerapkan disiplin positif ini atas dorongan atau motivasi intrinsik dalam diri siswanya, bukan motivasi eksternal gitu kan ya. Karena kalau motivasi eksternal ini jangka waktunya akan pendek sekali Bapak Ibu, sedangkan untuk intrinsik ini akan selamanya gitu kan ya. Jadi anak-anak mengontrol dirinya masing-masing gitu kan ya, tidak dikontrol oleh orang lain gitu kan ya. Nah ini tentang segitiga restitusi tadi mungkin yang coba diterapkan oleh guru dengan posisi kontrol nomor 5 gitu kan ya. Jadi setiap orang ya pasti melakukan kesalahan gitu kan ya. Kalau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Untuk menstabilkan identitas dulu gitu ya. Untuk supaya anak tidak merasa bersalah gitu kan ya. Nah, baru setelah kita menstabilkan, setelah tadi memunculkan tentang keyakinan yang dimiliki oleh anak, kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya kalau anak kesiangan, alasannya kenapa? Gitu kan ya. Mungkin kalau alasannya tadi karena bergadang dan lain sebagainya, gimana caranya? Tentu tadi punya alasan. Jadi tidak ada kesalahan dalam restitusi ini. Jadi anak tidak bersalah, tetapi anak berusaha merubah hal yang kurang baiknya. Jadi dibentuk dulu keyakinan. Kalau anak sudah membentuk keyakinannya, tentu nanti karena dalam restitusi ini tidak ada yang salah. Setiap tindakan itu pasti ada alasannya, begitu kan ya. Nah, baru di akhir itu dalam segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati, gitu kan ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini di menanyakan keyakinan, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi di dalam disiplin positif ini bagaimana caranya kita sebagai tenaga pendidik bisa terus memotivasi anak, menjadikan anak itu ya bisa mengontrol dirinya gitu. Ya, jadi kita itu hanya sebagai fasilitator saja, selebihnya anak yang bisa berubah untuk melaksanakan disiplin positif tersebut gitu ya. Baik Bapak Ibu, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti umpan baliknya kita di lain waktu kita adakan diskusi kembali. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian mengikuti diseminasi yang saya lakukan untuk penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak di modul 1.4 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian ya. Terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.